Beras tuh penting. Yang penting bodoh sangat nih. Aku ada anak ramai. Hai guys, jumpa lagi. Kita akan membahas masalah beras di Indonesia dan Malaysia. Kita tahu Malaysia dan Indonesia masih bergantung pada beras impor. Persentasenya saja yang berbeda. Di Malaysia sekitar 30% dari kebutuhan beras harus diimpor. Adapun di Indonesia hanya sebagian kecil, yakni sekitar 3-6% saja yang harus diimpor. Karena produksi beras di Indonesia mencapai sekitar 30 juta ton setiap tahun. Tapi dari segi jumlahnya, beras yang diimpor Malaysia dan Indonesia bisa saja hampir sama. Tahun ini misalnya, Indonesia akan mengimpor lagi 1 juta ton. Ini sama dengan kebutuhan impor beras Malaysia setahun. Karena dunia sedang mengalami krisis pangan, kini tidak terlalu mudah mencari pasokan beras impor. Malaysia rupanya agak bingung. Yuk kita simak video berikut. Pemirsa, Malaysia meminta negara pemasok beras utama ASEAN agar memprioritaskan ekspor berasnya ke sesama anggota. Hal ini menyusul adanya krisis beras yang terjadi di sejumlah negara termasuk Malaysia. Malaysia meminta negara pemasok beras utama ASEAN untuk memprioritaskan ekspor berasnya ke sesama anggota. Permintaan ini diajukan menyusul adanya krisis beras di sejumlah negara termasuk Malaysia. Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia, Chang Fong Hin, pada pertemuan perdana Menteri Pertanian ASEAN di Kuala Lumpur. Chan menyampaikan pesannya itu kepada Vietnam dan Thailand, dua produsen beras terbesar di ASEAN. Dua negara ini juga eksportir beras terbesar kedua dan ketiga di dunia setelah India. Meroketnya harga beras impor di Malaysia mendorong terjadinya fenomena panik buying di masyarakat dan beras lokal menjadi incaran utama. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 400 juta ringgit kepada fasilitas pemerintah seperti kamp tentara dan polisi serta sekolah untuk menggunakan beras impor. Melalui langkah itu, Anwar berharap akan ada lebih banyak beras lokal yang dipasarkan. Anwar juga mengingatkan siapapun yang kedapatan menimbun beras akan ditangkap. Sekitar 38% kebutuhan beras Malaysia didapatkan melalui impor. Malaysia kini menjadi salah satu negara yang terkena dampak pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh produsen seperti India. Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia Muhammad Sabu meminta rakyatnya untuk tidak menanggapi krisis beras ini dengan berlebihan. Dirinya meyakinkan bahwa persediaan beras dalam negeri masih sangat cukup. Direktur Utama Perumpulak Budi Waseso mengatakan pemerintah akan mengimpor 1 juta ton beras dari Cina. Menurut Puas, Presiden Jokowi telah melakukan kerjasama dengan Presiden Cina Xi Jinping perihal impor beras tersebut. Puas mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan produksi beras dalam negeri. Sebab menurutnya produksi beras dalam negeri diprediksi akan berkurang pada Januari hingga Maret 2024 imbas fenomena kekeringan El Nino. Kita stoknya produksinya turun, kurang. Maka jauh hari pemerintah harus sudah menyiapkan. Jangan sampai nanti begitu kita lihat kurang baru kita ribut untuk impor. Ya, sekarang sudah dikasih kuota. Ancar-ancarnya dari Raja Pangan itu kita menyiapkan bila mana nanti itu prediksi benar, maka jangan baru lihat nanti baru impor. Nanti kita lihat kalau memang cenderungnya turun, ya kita sudah itunya berapa nih? Selisih dari kebutuhan dari produksi. Kalau kebutuhannya 100.000 ton, katakan 100.000 ton. Tapi penjajakan ke negara-negaranya udah ada. Seluruh negara yang memproduksi beras, ya itu sudah kita jajaki, termasuk India. Kemarin juga Pak Presiden sudah bekerjasama dengan Presiden Cina dan Cina siap menyiapkan 1 juta ton untuk diimpor ke Indonesia atau diekspor ke Indonesia. Okay? Nah, tapi kan bukan berarti harus langsung kita ambil, dilihat kebutuhannya. Tapi dalam hal ini adalah China sudah menyiapkan. Jadi kalau emergency kita tidak bisa dapat dari China. Jadi itu kita tidak ketergantungan dari negara lain. Kalau India belum ya Pak ya? Kalau India sampai sekarang masih nutup. Begitulah guys rencana impor beras oleh Indonesia dan Malaysia. Dari segi tata niaga beras, kedua negara juga memiliki perbedaan. Tata niaga beras di Indonesia dikendalikan oleh Bulog. Tujuannya adalah agar harga beras tidak terlalu tinggi tapi juga jangan sampai terlalu rendah. Sebab kalau harganya terlalu rendah akan merugikan para petani.
Saat ini sekitar 30 juta penduduk Indonesia bergantung pada pertanian. Adapun Malaysia menggunakan sistem subsidi agar harga beras terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah. Yang mendapat subsidi adalah beras lokal atau beras tempatan. Harga beras tempatan jauh lebih murah dibanding dengan beras impor. Nah, sekarang yang langka adalah beras lokal yang bersubsidi tersebut. Inilah yang dikeluhkan masyarakat di Malaysia. Yuk kita lanjut ya. Baru-baru ini, seorang wanita turut meluahkan rasa tidak puas hati berkenaan isu harga beras yang terus meningkat, malah stok beras tempatan juga sukar diperolehi. Dia turut berasa sebab apabila memikirkan keperluan barangan asas semakin mahal dan seakan beban bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Dah habis semua dah tak ada, dah habis. Aku baru je keluar daripada pasar raya. Yelah, kita nak beli barang, kita beli keperluan barang dapur macam biasa. Dan aku sangat terkejut dan tak sangka harga beras tu. Mungkin yelah sebelum ni aku tengok, aku sambil lalu, tapi kali ni aku tak boleh. Aku dah tak larat dah nak tengok harga beras tu. And then aku dah keluar, aku tak beli pun beras. Kau tahu tak? Aku ada anak. Anak aku ramai. Beras tu penting sebab yelah anak-anak nak membesar. Yang aku tak faham sekarang ni, yang menteri bodoh sangat ni, aku tak pernah tahu. Aku tak pernah buat video membangang-bangangkan orang, membodoh-bodohkan orang. Aku tak pernah tahu. Ini pertama kali sebab aku fikir aku ada anak ramai. Aku bukan yang tak kerja, yang tunggu bantuan yang korang semua bagi tau. Aku berusaha nak cari rezeki. Kau tahu tak? Aku rasa macam kesal, sangat-sangat kesal. Sampai tahap aku takut nak beli beras. Tapi anak-anak aku kat rumah tau. Kau faham taklah Hanat? Menteri bodoh mana yang buat barang kata beli barang tak sampai 200 sampai sebulan. Kau bagi barang-barang tu dekat aku sekarang. Bagi je barang tu dekat aku. Aku sampai rasa sebab sangat pasal beras tu. Aku keluar. Aku tinggalkan lelaki aku. Aku cakap aku dah tak boleh nak tengok. Mostly orang yang membeli tu, aku tengok troli dia tak ada beras pun dia ambil. Faham tak struggle ni macam mana? Engkau menteri, gaji kau banyak. Kau rasa beras yang mahal tu murah lagi bagi kau. Tapi bukan pada kita orang. Kalau engkau tak bekerja pun, kau pencen sekalipun, kerajaan bayar engkau. Begitulah guys, reaksi masyarakat di Malaysia memang amat mengherankan. Mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan beras murah atau subsidi sehingga tampak panik. Sebagian masyarakat di Indonesia pun mengeluh saat harga beras naik. Tapi para petani justru senang. Itulah bedanya tata niaga beras di Indonesia dan Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.